Info gelombang tinggi di Indonesia hari ini. Sejumlah pesisir pantai Indonesia telah dilanda cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang. Hampir seluruh wilayah pesisir pantai Indonesia alami cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan pasang air laut. Wilayah yang terdampak yakni pesisir pantai selatan, pesisir pantai Bali, Jogja, Kebumen, Cilacap, Kendala, Sukabumi, Pangandaran, Banten, Garut, NTB, Lombok dan sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut sejumlah bangunan rumah, perahu, serta sejumlah fasilitas umum alamin kerusakan. Di Pantai Cianjur, gelombang tinggi dan cuaca buruk yang melanda perairan Pantai Jayanti, Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sejak Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025, merusak puluhan perahu nelayan. Hantaman ombak besar menyebabkan total 67 perahu tenggelam dan rusak. Polairut Polres Cianjur, Jawa Barat, mendata sekitar 67 perahu milik nelayan di Pantai Jayanti di Kecamatan Cidaun, rusak akibat dihantam gelombang tinggi, sehingga nelayan di pantai tersebut diminta mendaratkan perahu dan tidak melaut untuk sementara. Kasat Polairut Polres Cianjur AKP Asep Mahfud di Cianjur Rabu, mengatakan sejak beberapa hari terakhir cuaca ekstrim melanda pantai selatan Cianjur. Gelombang tinggi menyebabkan puluhan perahu yang ditambatkan di pinggir pantai dan dermaga rusak, bahkan beberapa perahu tenggelam. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara, Kasat Polairut Polres Cianjur, AKP Asep Mahfud, membenarkan insiden ini. Ia menjelaskan, sebanyak 27 perahu terdampak pada Selasa, dan jumlahnya bertambah 40 perahu pada Rabu, tanggal 30 Juli tahun 2025, sehingga totalnya mencapai 67 unit. Gelombang tinggi dan angin kencang menghantam pesisir Kebumen pada Selasa sore, tanggal 29 Juli tahun 2025. Akibatnya, 15 kapal nelayan terdampar dan mengalami kerusakan parah. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, tidak ada korban jiwa. Bencana cuaca ekstrim ini memaksa para anak buah kapal, ABK, untuk meninggalkan perahu mereka di tengah laut demi keselamatan. Dari 15 kapal yang terdampak, 5 diantaranya masih berada di tengah laut, 7 berhasil dievakuasi, dan 3 dalam kondisi rusak parah. Adapun setiap kapal yang terdampak diperkirakan merugi sekitar 45 juta rupiah, meliputi perahu dan alat tangkapnya. Total nilai kerusakan ditaksir mencapai 630 juta rupiah. Selain itu, nelayan juga mengalami kerugian lain sebesar 140 juta rupiah. Sekitar 350 kapal nelayan di TPI Pasir tidak dapat melaut akibat kondisi cuaca yang belum stabil. Di wilayah Gunung Kidul, pencarian hari kedua terhadap wanita asal Pondok Rangon, Jakarta Timur, inisial AN, 28, yang hilang di pantai Siung Gunung Kidul, belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan terkendala hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi sehingga perahu dan jet ski tidak bisa menyisir dari laut. Koordinator SAR Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah I Gunung Kidul, Sunu Handoko Bayu Sagara mengatakan siang tadi Search and Rescue Unit, SRU, melakukan penyisiran ke sebelah barat bawah tebing pantai Siung. Namun hasil penyisiran itu masih nihil. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengimbau masyarakat pesisir selatan DIY untuk waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi yang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4,0 meter. Peringatan ini berlaku untuk periode 1 sampai 3 Agustus tahun 2025. Tinggi gelombang tersebut masuk dalam kategori gelombang tinggi, yang berisiko mengganggu aktivitas nelayan, pelayaran tradisional, serta wisata pantai. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Warjono, SC, Mkom, menyampaikan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh dominasi angin timuran di wilayah selatan Jawa, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Di Pangandaran, Ketua SAR Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakio menyampaikan, kondisi pantai timur Pangandaran saat ini mengalami gelombang tinggi mencapai 3 meter lebih. Menurutnya,
Kondisi ini berisiko tinggi bagi para pelaku usaha di kawasan tersebut, khususnya para nelayan. Untuk itu ia meminta, segala bentuk aktivitas melaut di kawasan tersebut ditunda sementara sampai cuaca kembali normal. Antrean kendaraan, khususnya truk dan bus, sempat memuncak hingga di depan Pasar Umum Gilimanuk atau berjarak sekitar 700 meter dari tol gate pelabuhan. Negara Nusa Bali. Cuaca ekstrim kembali menghantui perairan Selat Bali. Akibat angin kencang dan gelombang tinggi, penyeberangan Selat Bali via Pelabuhan Gilimanuk ke Tapang sempat 2 kali ditutup ataupun ditunda operasi, Selasa, 29/7. Informasi yang dihimpun, operasional penyeberangan ditutup Pergama pada Selasa dini hari sekitar pukul 0.20 WITA. Penutupan dilakukan karena cuaca buruk terjadi perairan Selat Bali. Gelombang tinggi antara 2-3 meter dan kecepatan angin 25-30 knot. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Cilacap memperkirakan puncak gelombang di pantai selatan Jawa akan kembali terjadi pada minggu terakhir bulan Agustus ini. Menurut Kepala BMKG Cilacap Hidayatul Muhtar, setelah terjadi pada awal Agustus, puncak gelombang dimungkinkan akan kembali terjadi pada hari Sabtu dan Minggu lusa. Karena itu pihaknya terus memberikan informasi kepada para pengguna jasa pelayaran serta nelayan untuk berhati-hati. Pada saat ini kisaran gelombang di pantai sekitar 2,5 meter sementara di samudera mencapai 3 meter. Namun terus mengalami peningkatan karena bulan Agustus ini merupakan puncak gelombang di wilayah perairan Cilacap. Hal tersebut pernah terjadi pada awal bulan kemarin di mana gelombang mencapai 4 meter lebih. Kemungkinan akan terjadi lagi pada akhir Agustus ini. Sehingga apabila ada peningkatan kita akan berikan informasi kepada pengguna jasa pelayaran, ujar Hidayatul Muhtar. Kepala BMKG Hidayatul Muhtar menambahkan, selain gelombang tinggi, kecepatan angin juga akan meningkat sehingga warga yang berada di pesisir pantai diminta untuk lebih waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyampaikan bahwa gelombang tinggi yang dapat membahayakan pelayaran berpeluang menghampiri sejumlah wilayah perairan Indonesia dari tanggal 31 Juli hingga tanggal 3 Agustus tahun 2025. Menurut informasi di laman resmi BMKG yang dikutip pada Kamis, selama kurun itu gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Barat Lampung, dan Barat Bengkulu. Perairan Selatan Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta Laut Arafuru bagian Barat, Tengah, dan Timur juga berpeluang mengalami gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter selama tanggal 31 Juli hingga tanggal 3 Agustus tahun 2025 diperkirakan muncul di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias dan Aceh, serta Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.